Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apa kabar hari ini? Sehat. Bapak harapkan semuanya pada sehat-sehat semua. Ada yang tidak hadir? Tidak. Bapak absen dulu ya. Kaprida Nisa Uzahra, Alma Aziza, Denis Namadoni, Hengki Pradana, Indra Widiansa, tunjuk tangan ya. Khairul Anwar, Muhammad Aziz, Munaya Aska Aulia Majid, Repi Cahya, Muhammad Muhsin An-Nawawi. Ya baik, hadir semua. Diharapkan rajin-rajin terus ya nak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, pertemuan ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Duduk aja ya. Yuk. Ayo biar ketua kelas 6 yuk. Salam pada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat? Tadi pagi siapa yang bangunnya kesiangan? Bangunnya jam berapa? Jam 5. Baik. Tadi melaksanakan ibadah? Sarapan? Siapa yang tidak mandi? Oh, alhamdulillah. Baik, bapak-bapak, baik anak-anak. Sebelum Bapak memulai pembelajaran ini adalah satu pembelajaran yang baru di tingkat SD. Di tingkat SD umumnya di Lampung Barat, khususnya di sekolah kita ini adalah suatu pembelajaran yang baru. Namanya ini anak-anak pembelajaran namanya coding dan KA. Apa itu coding anak-anak? Sudah ada yang pernah mendengar coding? Arti coding? Belum? Kira-kira apa di dalam pemikiran kalian, sepengetahuan kalian, apa itu coding? Nggak apa-apa. Apa menerawang ini nggak apa-apa, nggak salah, nggak apa-apa marah. Yo, apa? Coding itu apa anak-anak? Ya, termasuk di salah satunya adalah pembelajaran komputer. Jadi Bapak jelaskan, coding adalah proses menulis instruksi atau perintah. Proses menulis atau instruksi atau perintah yang akan dijalankan oleh komputer. Yang pada dasarnya itu tetap manusia yang menjalankannya ya, yang membuatnya ya anak-anak. Ya, komputer tidak bisa berbuat apa-apa tanpa manusia. Ya. Baik anak-anak, nanti Bapak akan lanjutkan dengan KA. Sekarang coding dulu. Coding itu tadi proses menulis instruksi perintah yang akan dijalankan oleh komputer. Contohnya pemrograman. Tetapi pemrograman itu untuk anak-anak sekolah dasar atau SD tidak harus dia belajar di komputer. Tidak harus. Seperti ini
sudah termasuk dalam pemrograman atau belum? Siapa yang jawab belum? Hengki belum menjawab belum. Terus siapa lagi? Ini sudah termasuk pemrograman atau belum? Ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Nah, Bapak akan menyuruh kalian praktek nanti itu dan kerja kelompok juga. Yang Bapak tulis ini adalah bagian dari pemrograman. Dan coding dan KA ini cara pembelajarannya dibagi menjadi dua. Bisa kita pakai plug. Nanti kalian catat ya. Dan unplug. Kalau plug itu kita memakai jaringan komputer, laptop, terus LCD dan segala macam, printer, kita bisa menggunakannya. Tapi kalau unplug, Bapak seperti ini contohnya, unplug, dan yang Bapak ditulis di lantai ini. Tetapi insya Allah pada pagi hari ini, insya Allah Bapak ajarkan keduanya, metode pembelajarannya. Oke anak-anak, baik? Masih semangat? Bagus. Sekarang Bapak akan mulai dari plug dulu. Dari unplug dulu. Unplug. Bapak meminta dua siswa Sahrul dan Alfi ya. Mohon maju ke depan, dan Sahrul juga. Sahrul di sini, ayo. Sahrul di sini, Alfi di sini aja, cukup sini. Kita bermain seperti perintah robot. Dan perintah itu berulang kali. Coba Mbak Alfi praktekkan yang Bapak bilang tadi. Start coba. Start. Maju ke depan. Maju. Sarulnya maju. Belok kanan. Belok ya. Mundur lagi. Belok kiri. Belok benar. Belok. Ya. Terus mundur lagi. Maju lagi. Finish. Ya, beri tepuk tangan. Ya, silakan, ada yang mau mencoba lagi? Ada yang mau coba? Coba si Alfi aja, Bapak dulu yuk. Nah. Maju lagi. Bapak belok. Mundur. Belok ke kiri. Mundur lagi. Maju lagi, perintah yang sama, terus finish, selesai. Kita bisa juga pulang ke belakang ya. Oke, baik. Silakan duduk Mbak Alfi. Itu yang contohnya unplug. Bapak minta, dan ini satu lagi contohnya ya nak, unplug. Bapak minta Hengki dan Widi maju ke depan. Yuk bawa ininya. Bawa kertasnya. Hengki yang menyebutkan. Kalau jika kita harus melangkah kedua, berarti di bawah 2 adalah benar. Terus selanjutnya 3. Terus kita melangkah ke kotak keempat, ke 5, 6,
7 dan 8, terus 9. ya, pinter, bagus. Beri tepuk tangan. Bapak minta satu lagi yang perempuan. Nisa, 2 orang. Yuk, kelompoknya Nisa, yuk. Sini. Ayo. Arum berdua. Yuk. Jika Cana dan teman-temannya sedang bermain permainan tradisional, apakah permainan ini ada unsur berpikir komputasional? Apakah ini apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah bagaimana siswa di sekolah ataupun di rumah menemukan masalah tapi bisa memecahkan masalah itu sendiri. Contohnya seperti ini. Misalnya kita harus melangkah ke kotak 2. Berarti di bawah kotak 2 ada angka 1, terus kita melangkah lagi ke setelah 2 3 terus ke kotak 5 terus yang ini 6 kotak berikutnya dan kotak berikutnya kotak terakhir adalah 9 ini finish ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, coding ini adalah sebuah pemrograman. Bisa dilakukan di komputer dengan jaringan internet, ada laptop dan lain-lain sarana pendukungnya, dan bisa juga digunakan seperti yang Bapak contohkan seperti ini, tidak menggunakan laptop. Dan ini 2 contoh yang sudah Bapak sebutkan tadi ya. Baik anak-anak, sekarang yang pengertiannya KA. KA itu apa anak-anak? KA itu adalah kecerdasan ini. KA adalah kecerdasan artifisial. Dan kalau bahasanya di HP, di laptop, di internet itu sekarang ini apa ini? A dan EA ya, atau AI gitu aja. Kalau mau gampang Indonesia AI. Kecerdasan artifisial. Apa itu anak-anak kecerdasan artifisial? Nanti di bagian terakhir Bapak akan mempraktekkan coding yang plug. Kita menggunakan sarana laptop dan nanti Bapak bagi kelompoknya. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Apakah sebuah internet seperti Google dan lain-lainnya bisa mencari data tanpa manusia itu meminta? Bisa apa tidak? Berarti yang lebih cerdas itu manusia. Ya. Kalau internet, aplikasi dan sebagainya itu tidak memakai perasaan. Dia hanya mengulang sifatnya. Kalau manusia bekerja dengan perasaan dan sadar. Kalau internet tidak sadar. Ya, ngerti anak-anak? Dan tidak semua yang ada di internet itu benar, bagus, tidak. Jadi, seorang pelajar, seorang murid harus memfilter. Apa itu memfilter? Apa itu memfilter? Nggak tahu? Disaring anak-anak, disaring. Misalnya kalau kita kayak bikin tes, tontonlah yang bagus-bagus, baik-baik, yang pembelajaran ya. Oke anak-anak, Bapak ada satu kegiatan pembelajaran siswa yang akan Bapak bagikan per kelompok. Ini kelompok 1,
ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Apa yang kalian cermati di situ? Coba kalian cermati dulu, nanti Bapak akan bertanya. Ini pembelajaran coding masih satu dengan yang ini. Pembelajaran coding dengan metode unplug, artinya tidak menggunakan internet, tidak juga menggunakan sarana pendukung seperti laptop, HP, Chromebook dan lain-lainnya. Oke? Ini kita berpikir, disuruh berpikir di sini. Apakah yang kalian temukan? Satu, Widi menjawab rumus, nggak apa-apa, salah tidak apa-apa, tidak ada yang marah. Kalau Bapak bisa, Bapak luruskan dan Bapak beri penjelasan. Ayo, siapa yang sudah bisa, sudah cermat, tunjuk tangan. Itu ditulis aja di atasnya itu nama kelompok Nisa. Di sini tulis saja kelompok Nisa ini. Kelompok Nisa, kelompok Alma, kelompok Widi atau Hengki, kelompoknya Anwar, nggak apa-apa. Yo, tulis saja di sini, tulis. Itu kita memakai contoh coding color. Ya, kalian ini duluan anak, kalian coba kalian berpikir apa yang kalian temukan di situ. Yang sudah bisa, yang sudah ketemu, boleh tunjuk tangan. Coding color yang di sini itu mempresentasikan antara warna yang kalian lihat dan huruf, betul sekali, dan huruf. Contohnya itu sudah ada di bagian pertama yang B, E, C, D, A. Terus selanjutnya. Tapi yang selanjutnya itu tengahnya belum diisi. Oke? Tugas kalian. Coba untuk kelompok ini mengerjakan yang nomor 1 ini aja, yang ini ya. Nomor 1 ya. Yang ini nomor 2-nya ini. Yang ini nomor 3-nya berarti di bawah yang ini. Ya. Nomor 4-nya ini kerjakan ini. Kalian kelompok 4. Kalian kerjakan, tulis pakai pena gini, serat gimana? Seperti ini, tapi ikuti ini F ini mulai dari M kemana? Ya, ya contoh di situ. Ayo kerjakan, jangan lama-lama, nggak boleh lama-lama. Ya, pakai pulpen boleh, pakai pensil boleh.
Ada yang mau harus maju ke depan, bukan ada yang mau harus maju. Dua orang, satu orang nggak apa-apa, boleh perwakilan. Yang belum, jangan yang sudah. Perwakilan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang paling duluan nggak apa-apa, silakan. Bapak lihat, yuk. Nggak apa-apa salah, nggak ada yang mau marah, yuk. Baik, ini sudah membuat ya. Polanya dari mulai dia F. F itu berarti berwarna coklat. Dari sini ya. F menuju ke apa yang ini anak-anak? C, biru. Terus menuju ke A ya. A ini merah ya. A menuju ke D. D itu kuning. Dan terakhir menuju B ya. B adalah hijau. Tepuk tangan untuk kelompok 1 benar. Terus sudah ini? Sudah. Selanjutnya ada kelompok 2 mulai dari D ya. D adalah berwarna kuning. D dari sini berarti ya. Menuju ke merah A. Dari A ke C ya. C kuning. C biru, salah Bapak ya, biru. Terus F ya. F coklat dan terakhir ke B. Ya, beri tepuk tangan, plus. Nah, berarti saya sudah mengerti. Coba yang ini, yang kelompok 3. Dimulai dari apa? C ya. Kuning ini. C dari biru bukan? Ini ya, ini ngelihat yang mana ini kalian? Yang ini mana? Nah, yang kelompok 3 belum begitu, bukan paham, belum begitu paham. Hampir mendekati, benar. Ini anak-anak dia mulai dari C, melihatnya di sini ya, C ke C dulu ke E warna apa? F berarti. Dan terus ke B ya, dan selanjutnya. Oke, paham? Ya. Coba yang kelompok 4. Kelompok 4 dimulai dari huruf G ya. G berarti dari sini ya. Dari sini menuju ke B. B berarti hijau. Ya, benar. Terus ke E mana? E adalah abu-abu nih ya. Abu-abu. Terus menuju C. C hurufnya adalah biru. Biru dan terakhir ke sini ya. E, ya benar sekali. Tepuk tangan untuk Bapak dan Tika. Baik anak-anak. Itu diberi nama-nama kelompoknya, sudah nanti Bapak ambil. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan ada yang ketinggalan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan manusia. Contohnya ini apa anak-anak? Lambang logo apa ini anak-anak? Aplikasi apa anak-anak? Ini adalah ChatGPT atau ChatGPT. ChatGPT ada bisa di HP, bisa di laptop. Kalian mau cari pembelajaran, belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, ada semua di situ. Tinggal cari aja, oke? Tinggal lihat di Google, cari aja. C tulisannya CAT, ChatGPT gitu aja. Terus ini Google Assistant. Apa fungsinya Google Assistant? Ayo anak-anak. Sama, hampir sama fungsinya ya anak-anak. Google Assistant juga kita bisa bertanya, browsing, cari di situ ya. Kalau Waze atau sama seperti dengan Google Map.
jadi penunjuk arah ya, penunjuk arah biar nggak macet nyari jalan. Ini namanya Waze. Sedangkan Google Translate ini juga sangat penting bagi kalian, kita semua. Google Translate, ada yang pernah menggunakan Google Translate? Belum. Padahal ini berguna sekali. Google Translate itu artinya terjemah, menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia, dari bahasa Inggris ke Indonesia, dari bahasa misalnya bahasa daerah ke Indonesia, bisa dia, insya Allah bisa. Google Translate bukan hanya bahasa saja, misal tulisan banyak ya, tulisan banyak kamu copy, misal disuruh bapak ibunya, kalau yang ada paket data bapak ibu gurunya, kamu kesusahan tapi meminta bantu Google Translate, harus ada data ya, kuota data, kamu copy paste pakai HP itu kan bisa kan, di copy taruh di Google Translate, dia bisa menerjemahkan. Oke? Mengerti? Baik anak-anak, satu lagi yang mengenai ini, coba nah kamu klik yang ini, nomor 1 ini, klik ya, klik pakai ini ya, pakai tangan bagus kanan ya, tunggu nanti. Baik anak-anak, di sini kita akan mencoba metode plug dengan menggunakan laptop. Kita akan mencoba membuka game pembelajaran, yaitu game Blockly ya, adanya dia di Blockly. Blockly sudah terbuka seperti ini, dibuka dulu ya, sudah terbuka. Tunggu. Yang lain ke sini, yuk. Gabung, jangan diem aja, jangan diem aja. Mau tahu nggak ini? Gabung, nggak apa-apa di belakang. Kamu klik yang ini, puzzle. Klik puzzle. Ini, tunggu, sudah sekali aja. Mau sabar, buka dulu. Di situ murid atau siswa disuruh menggabungkan, mencari di sini. Kalau dia kucing, berarti ada bulunya, ada kumisnya, pasangkan dari sini, tarik ke sini. Pasangkan. Cara nariknya begini. Kalau lebah, misalnya madu ya. Di sini apa ini? Lebah. Lebah berarti pasangkan di sininya gambarnya. Benar? Ini agak lebah, tunggu Ki, jangan lebah, ayo coba pasangkan. Lebah, cari lebah, pasangkan ke sini, nggak apa-apa, ini diturunin dulu lebah. Ini ditarik dulu. Ini bisa klik tarik ini. Ayo coba pasangkan. Klik, tahan, tarik, geser. Nah gitu, ya, pinter, bagus. Terus lebah itu ada madu. Ini kan belum di ini. Ganti dulu bahasanya, cari bahasa Indonesia. Cari. Di sini sudah bahasa Indonesia. Lebah berarti ada apa ini? Madu ya. Madu pasangkan. Tarik ini. Tarik ke sini. Madu, kucing ini ya kucing. Pasangkan ya, nah terus saja pasangkan. Kucing juga pasangkan. Kucing kumis berarti. Kucing kumis. Ya. Terus kalau bebek itu paruh ya. Nih, bebek. Ini bebeknya ini. Coba Ki, ini ditarik pakai ini Ki. Ditarik, diklik gini ya. Ininya
ininya ditarik gini lagi. Paruh bebek paruh ya gini lagi. Ini tahan gitu. Nanti sampai ini. Nah, pasangkan yang lain. Yuk, pasangkan siput apa? Yuk, pasangkan. Ya baik anak-anak, itu adalah contoh prakteknya ya. Duduk dulu di tempat masing-masing, duduk di tempat masing-masing. Nanti kita sambung lagi. Yo, duduk di tempat masing-masing. Laptopnya biarin aja di situ. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Bapak akan kilas balik. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Senang sekali apa tidak? Kalau fasilitasnya, internetnya, listriknya mendukung, apakah kalian suka dengan pembelajaran coding dan KA ini? Siapa yang tidak suka? Nanti lain kali Bapak ajarkan lagi game-game yang lebih menarik ya. Baik. Dari kalian yang Bapak sampaikan tadi, apa yang kalian tangkap? Salah satunya yang kalian tangkap apa? Mengenai apa? Sekarang dari laki-laki dulu, nanti perempuan. Mengenai apa? Gak apa-apa salah yuk. Salah nggak dimarah juga. Mas Denis yuk. Bisa memahami tentang coding dan KA. Ya, benar, bagus sekali. Beri tepuk tangan. Siswa perempuan ya. Mengenai apa, Alma? Yang lainnya? Seperti apa ini? Yang ini? Bahwa kita pada hari ini mempelajari coding itu apa, KA itu apa. Coding adalah pemrograman yang tidak hanya menggunakan laptop saja, tidak menggunakan laptop juga bisa. Sedangkan KA adalah kecerdasan buatan manusia yang tersedia banyak di internet, contohnya media sosial, aplikasi dan lain-lain. Ya, baik, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Lain waktu kita sambung lagi. Bapak mohon maaf kepada kalian bila banyak kesalahan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.